Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans debut gemilang di Timnas Indonesia semalam. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun angkat bicara. Ya, dua pemain keturunan Indonesia yang baru saja dinaturalisasi, yakni Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans, debut semalam. Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans debut saat Timnas Indonesia melawan Taiwan pada FIFA Matchday September 2025. Mauro Zylstra masuk terlebih dahulu menit 65, menggantikan Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans debut gemilang di Timnas Indonesia semalam. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun angkat bicara. Ya, dua pemain keturunan Indonesia yang baru saja dinaturalisasi, yakni Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans, debut semalam. Penampilan apik keduanya dapat pujian dari Kluivert. 1. Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans debut. Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans debut saat Timnas Indonesia melawan Taiwan pada FIFA Matchday September 2025. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 5 September 2025. Mauro Zylstra masuk terlebih dahulu menit 65, menggantikan Ramadan Sananta. Sementara itu, Emiliano Jonathans masuk pada menit ke-70 menggantikan Beckham Putra. Mauro Zylstra bahkan sempat membobol gawang Taiwan. Namun sayang, golnya pada menit 73 dianulir wasit Tani Motorio karena sebelum menyambar bola mentah sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran oleh Marcelino Ferdinand. Emiliano Jonathans pun tak kalah memberikan aksinya. Berawal dari kerja sama 1-2 Emiliano yang sudah berada di posisi bebas menendang mengarah bola ke gawang. Sayang tendangannya pada menit 84 masih menyamping. 2. Disanjung Patrick Kluivert. Secara keseluruhan, penampilan kedua pemain ini memberi warna pada alur serangan skuad Garuda. Mauro Zylstra yang bermain di FC Volendam mampu memberikan tekanan. Bahkan sentuhannya cukup ampuh saat sekali menguasai bola. Sedangkan Emiliano Jonathans, dia yang bermain di FC Utrecht U21, mampu mempertajam dan membuat seragam agresif dari sisi sayap. Memang di timnya, ia dimainkan di sisi sayap kanan, terlebih pesepak bola 21 tahun itu memiliki kecepatan. Meski gagal mencetak gol pada debutnya, Patrick Kluivert memuji keduanya bermain bagus. Keduanya dianggap bermain bagus dan memiliki potensi berkembang lebih besar lagi, andai bisa beradaptasi dan menyatu dengan tim. Mauro sebenarnya bisa saja dipanggil ke tim utama, karena dia biasanya di tim U23. Jadi mudah bagi saya untuk membawanya, ucap Patrick Kluivert usai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Dan Emiliano, sebenarnya saya sudah lama ingin memanggilnya, karena saya pikir dia pemain yang bisa memberi perbedaan, lanjutnya. Bahkan, Kluivert menilai Emiliano Jonathans sudah langsung mampu beradaptasi, meskipun baru beberapa hari bergabung ke tim. Tapi secara keseluruhan, pemain-pemainnya memang cukup bagus, tak hanya kedua pemain naturalisasi itu saja. Hari ini Anda bisa lihat kualitas Emiliano. Tapi bukan hanya Emiliano, seluruh tim tampil luar biasa, termasuk pemain ini di samping saya, Mark Locke, jelas Patrick Kluivert. Berkat kontribusi kedua pemain, Timnas Indonesia Senior menang telak 6-0 atas Taiwan. Gol-gol skuad Garuda dicetak oleh Jordi Amat pada menit 4, gol bunuh diri pemain Cina Taipei Chao Mingxiu menit 24, Mark Locke pada menit 33, Eliano Reijgers pada menit ke-38, di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua, Garuda kembali menambah keunggulan melalui Ramadan Sananta pada Berkat kontribusi kedua pemain, Timnas Indonesia Senior menang telak 6-0 atas Taiwan. Gol-gol skuad Garuda dicetak oleh Jordi Amat pada menit 4, gol bunuh diri pemain Cina Taipei Chao Mingxiu menit 24, Mark Locke pada menit 33, Eliano Reijgers pada menit ke-38,
di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua, Garuda kembali menambah keunggulan melalui Ramadan Sanantapada.